kira-kira bisa dilihat atau kita perlu share screen kali ya? Kita share screen juga kali ya. Kita share screen kitab Bidayatul Hidayah. Taib, ya bisa dilihat ya insyaallah. Bisa juga disimak di apa namanya? Untuk di live YouTube-nya. Taib, khutbatul kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal huda hudallah. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullah. Qala Syekhul Imam al-Alim al-Allamah Hujjatul Islami wa Barakatul Anami Abu Hamidin Muhammad bin Muhammadin al-Ghazali At-Tusi qaddasallahu ruhahu wa nawwara dharihahu amin. Jadi Al-Imam Al-Ghazali Al-Alim Al-Allamah, seorang yang alim, seorang yang dijuluki dengan Al-Allamah, Hujjatul Islam, ya. Disebutkan di sini Hujjatul Islam itu bukan sembarang gelar, tetapi ini gelar yang didapatkan oleh ulama-ulama tertentu saja. Di antaranya adalah Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Bahkan dikatakan bahwasanya untuk mendapatkan gelar Hujjatul Islam ini perlu paling tidak minimal hafal 1 juta hadis. Ya, hafal 1 juta hadis. Ya, dan karena juga kepakaran beliau ya di dalam ilmu kalam, kepakaran beliau dalam ilmu pengetahuan, ya, kepakaran beliau juga dalam ilmu fikih dan sebagainya, ini yang kemudian membuat Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ini digelar dengan gelaran Hujjatul Islam. Nah, ya, wa barakatul anam Abu Hamid Muhammad ibnu Muhammad. Jadi nama Al-Imam Al-Ghazali aslinya adalah Muhammad ibnu Muhammad, bapaknya juga bernama Muhammad ibnu Muhammad, dan bapaknya atau kakeknya lagi itu bernama Muhammad Al-Ghazali. Ya, Al-Ghazali ini ada 2 pendapat. Ya, pendapat pertama mengatakan bahwasanya ini berasal dari kata Al-Ghazalah atau sebuah kota di Persia atau di daerah Iran atau di Kufah. Nah, pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya Al-Ghazali, ya, dengan tasydid di zainya. Ya, dengan tasydid di zainya, yang berarti Ghazal ini berasal dari kata Ghazal, yaitu karena imam atau ayah dari Imam Al-Ghazali rahimahullah ini merupakan penenun, ya, penenun dari kulit domba. At-Tusi. Nah, At-Tusi juga ini berasal dari kota Tus. Ya, karena beliau berasal dari kota Tus. Qaddasallahu ruhahu wa nawwara dharihahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mensucikan jiwa dan rohnya. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin rasulihi wa abdih wa ala alihi wa ashabihi min ba'dih. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, haqqa hamdih, sebetul-betul pujian. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin rasulihi wa abdih, dan juga salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasulihi wa abdih, yang merupakan utusan dan juga hamba Allah Subhanahu wa taala, wa ala alihi wa ashabihi min ba'dih, dan juga salawat dan salam kita haturkan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan pengikutnya yang mengikutinya setelahnya. Amma ba'du, fa'lam ayyuhal harisu ala iqtibasil ilmi al-muzhiru min nafsihi sidqar raghbati fihi wa fartat tahattushi ilaihi. Ketahuilah orang-orang yang senantiasa memiliki semangat untuk al-iqtibasil ilmi, untuk mendapatkan ilmu,
Al-muzhiru min nafsihi sidqar raqabati fihi, yang muncul dari jiwanya keinginan yang kuat untuk menuntutnya, untuk mencarinya. Ya, wa fartat ta'attushi ilaihi, dan sungguh ya keinginan yang kuat juga untuk menghilangkan rasa dahaga atas ilmu tersebut. Annaka in kunta taqsidu bi talabil ilmi al-munafasah. Ya, camkanlah ya, wahai orang-orang yang ingin mendapatkan ilmu melalui membaca kitab, mengkaji kitab Bidayatul Hidayah ini, kita sama-sama yang ingin betul-betul menghilangkan rasa hausnya ya akan ilmu melalui membaca dari kitab Bidayatul Hidayah ini. Imam Ghazali mengingatkan kita, annaka, sesungguhnya bahwasannya, in kunta taqsidu bi talabil ilmi al munafasah, apabila engkau berniat atau memiliki motivasi untuk menuntut ilmu ini adalah al-munafasah ya. Jika niatan atau motivasi kita dalam menuntut ilmu ini adalah al-munafasah, berlomba-lomba ya, karena ingin bersaing, karena ingin menjadi lebih baik, karena ingin mengalahkan lawan maupun kawan. Wal mubahah, ataupun berbangga-bangga ya, untuk bisa berbangga diri bahwasanya kita ini adalah merupakan seorang penuntut ilmu. Berbangga diri kita memiliki ilmu yang banyak, berbangga diri ya dengan buku-buku yang sudah kita baca dan sebagainya. Wat taqaddumu 'alal aqran, dan juga berusaha untuk lebih baik, berusaha untuk lebih depan, berusaha untuk lebih hebat dari tetangga sekitarnya, dari kawan-kawannya. Wastimalata wujuhin nasi ilaika, dan juga bermaksud untuk mendapatkan perhatian dari manusia, mendapatkan pujian dari orang-orang sekitar kita, mendapatkan like misalnya di sosial media kita ya, mendapatkan banyak followers misalnya di sosial media kita. Wa jam'a hutamid dunya, dan juga berupaya untuk mengumpulkan bara api dunia. Fa anta sa'in fi hadmi dinik, maka ketahuilah, maka fahamilah bahwasannya anta sa'in, sesungguhnya engkau telah berupaya fi hadmi dinik, untuk menghancurkan agamamu. Wa ihlaki nafsika, dan juga untuk menghancurkan jiwamu. Wa bai'i akhiratika bidunyak, dan juga bahwasanya engkau telah menjual akhiratmu dengan duniamu. Ya. Jadi yang pertama kali dipesankan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam khutbatul kitab Bidayatul Hidayah ini agar kita senantiasa betul-betul membersihkan motivasi-motivasi kita. Tidak ada lagi motivasi-motivasi atau niatan dalam menuntut ilmu ini untuk dikarenakan persaingan, dikarenakan kita saling berlomba-lomba, dikarenakan kita ingin merasa terdepan, dikarenakan kita ingin merasa lebih hebat daripada kawan-kawan kita. Ya, dikarenakan kita ingin mendapatkan pujian dari manusia. Dikarenakan kita ingin mendapatkan harta dunia. Ya. Maka kita diingatkan bahwasannya jika motivasi kita adalah yang berikut itu, ya, jika bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kita telah berupaya dengan menuntut ilmu ini dengan niatan-niatan yang salah tersebut. Kita berupaya dalam menghancurkan agama kita. Ya, karena kalau kita niatan-niatan yang kita lakukan dalam mencari ilmu itu adalah hal-hal tersebut, kita telah berupaya untuk menghancurkan agama kita. Bahkan kita juga menghancurkan jiwa-jiwa kita. Bahkan kita juga ya dengan sengaja
menjual akhirat kita untuk dunia. Ya. Menjual ya dunia akhirat kita untuk dunia yang tidak seberapa. Kemudian fasafqatuka khasiratun wa tijaratuka ba'iratun wa muallimuka mu'inun laka ala isyanika wa syarikun laka fi khusranik wa huwa kaba'i'i sayfin min qati'i tariqin wa man a'ana ala ma'siyatin walau bi syatri kalimatin kana syarikan fiha. Maka sesungguhnya akad yang kita lakukan dalam menuntut ilmu ini adalah sebuah akad yang merugikan. Wa tijaratuka ba'iratun, dan juga perdagangan kita adalah perdagangan yang merugi. Dan bahkan wa muallimuka mu'inun laka ala isyanika, dan sungguh orang-orang yang mengajarkan ya ilmu kepadamu, orang-orang yang para guru yang telah dengan ikhlas mengajarkan ya ilmunya, bagi ilmunya kepada kita ya dalam menuntut ilmu ini juga telah membantu kita mu'inun laka ala isyanik, ya membantu kita dalam kemaksiatan ini. Ya, guru yang telah mengajarkan kita juga berdosa karena motivasi kita bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa syarikun laka fi khusranik, dan muallimuka atau orang yang memberikan ilmu, mengajarkan ilmu kepadamu juga memiliki kontribusi dalam kerugian tersebut. Ya, diibaratkan dia adalah wa huwa kaba'i sayfin min qati'i tariqin. Diibaratkan guru-guru yang mengajarkan kita ya dengan motivasi kita yang karena selain Allah Subhanahu wa taala itu bagaikan seorang penjual belati yang menjual belati tersebut kepada seorang perampok ya. Maka dia memiliki saham kemaksiatan di dalamnya. Wa man a'ana 'ala ma'siyatin walau bi syatri kalimatin kana syarikan laha, dan barang siapa yang membantu terhadap perbuatan maksiat walaupun dengan sebaris kalimat kana syarikan laha, maka sesungguhnya dia memiliki kontribusi terhadapnya. Wa in kanat niyyatuka wa qasduka fima bainaka wa bainallahi ta'ala min ta'allumil ilmi, dan apabila niat, tujuan dan motivasi kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu ini adalah al-hidayah duna mujarradir riwayah. Ya. Jika motivasi kita, niatan kita dalam menuntut ilmu itu adalah karena kita ingin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh hidayah ini adalah merupakan sesuatu yang sangat-sangat mahal sekali, ya. Tidak bisa diperjualbelikan, dan Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan hidayah ini kepada hamba-hambanya yang spesial saja. Hanya kepada hamba-hamba pilihannya saja. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Bahkan Nabi sekalipun tidak dapat memberikan hidayah ini. Hidayah ini tidak bisa diperjualbelikan. Hidayah ini tidak bisa didapatkan kecuali atas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara ikhtiar kita untuk mendapatkan hidayah itu adalah dengan menuntut ilmu-ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya mudah-mudahan adalah melalui perantara kajian dari kitab Bidayatul Hidayah ini, ya. Ya, kemudian Imam Ghazali mengatakan jika motivasi kita, niatan kita dalam menuntut ilmu ini adalah al-hidayah, adalah betul-betul kita ingin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala duna mujarradir riwayah, bukan sekedar kita ingin ya menjadi periwayat dari ilmu ini, bukan sekedar kita ingin mengambil dan kemudian menyampaikan ilmu ini, tetapi juga itu menjadi hidayah buat kita. Fa'abshir, maka berikanlah kabar gembira. Fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha idza masyaita, bahwasannya malaikat membentangkan sayapnya ketika kita berjalan.
Wa hitanal bahri tastaghfiru laka idza sa'aita, dan seluruh makhluk yang ada di laut kemudian memohon ampun, tastaghfiru laka idza sa'aita, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita ketika kita berusaha untuk dalam menuntut ilmu. Walakin yanbaghi laka an ta'lama qabla kulli syai'in annal hidayata allati hiya thamratul ilmi laha bidayatun wa nihayatun wa zahirun wa batinun. Akan tetapi ya, selayaknya kita mengetahui sebelum segala sesuatunya bahwasannya al-hidayah, bahwasannya hidayah yang merupakan buah dari ilmu, laha bidayatun wa nihayah, bahwasannya ada permulaan dan juga ada akhirannya, ya. Jadi hidayah yang merupakan buah dari ilmu ini adalah ada permulaannya, wa zahirun wa batinun, ya, dan juga ada akhirnya. Sebagaimana juga hidayah ini ada yang zahir dan juga hidayah yang batin. Wala wusula ila nihayatiha illa ba'da ihkami bidayatiha. Dan kita tidak akan sampai kepada ujungnya, ya, kepada akhirnya, kecuali kita melalui permulaannya. Wala uthur ala batiniha illa ba'da al-wuqufi ala zahiriha. Dan kita juga tidak akan bisa nyemplung, tidak akan bisa masuk ke dalam batinnya, ke dalamnya, kecuali kita berdiri di atas permukaannya. Waha ana musyirun alaika bi bidayatil hidayati litujarriba fiha nafsaka wa tamtahina biha qalbak. Nah, kemudian Imam Ghazali rahimahullah berkata bahwasannya, dan ini aku menunjukkan kepada kalian tentang permulaan dari hidayah, litujarriba fiha nafsika, agar kita bisa menguji jiwa-jiwa kita dan juga menguji hati-hati kita dengan melaksanakan apa yang ditulis oleh beliau di dalam kitab ini, yaitu kitab Bidayatul Hidayah. Fa in sadafta qalbaka ilaiha ma'ilan wa nafsaka biha mutawi'atan wa laha qabilatan fadunaka wa tatallu'a ila nihayat wa taghalghul ila biharil ulumi wal mukasyafat. Ya. Jika engkau mendapati qalbaka ilaiha ma'ilan, ya, ketika kita membaca Bidayatul Hidayah ini dan kemudian hati kita ini condong kepadanya, wa nafsaka biha mutawi'atan, dan kemudian jiwa kita ini juga bisa taat, bisa muyul kepadanya, walaha qabilatan, dan juga bisa menerimanya, fadunaka wa tatallu'a ila nihayat, maka kita bisa sampai kepada ujungnya, kepada akhirnya, wa taghalghul ila biharil ulumi wal mukasyafat, dan kita juga bisa kemudian masuk dan nyemplung ke dalam lautan ilmu dan mukasyafat. Fa in sadafta qalbaka inda muakhadhatika iyyaha biha musawwifan, dan jika engkau mendapati hatimu di dalam melaksanakannya, di dalam mengambil ilmu darinya, musawwifan artinya berleha-leha, menunda-nunda, ya, nanti sajalah dan sebagainya, wabil amali bi muqtadaha mumatilan, dan juga untuk mengamalkan segala konsekuensi darinya itu menunda-nunda, fa'lam anna nafsakal ma'ilata ila talabil ilmi hiya nafsul ammaratu bisu. Ketahuilah bahwasannya jiwamu yang condong untuk menuntut ilmu itu adalah jiwa yang dipenuhi dengan ajakan kepada keburukan. Wa qad intahadat muti'atan lisyaitanil la'in, dan jiwa tersebut telah bangkit untuk mengikuti syaitan yang terlaknat, ya,
liyudallika bihabli ghururihim. Ya. Syaitan yang sejak zaman Nabi Adam, ya, iblis dan syaitan bala tentaranya, ya, sejak zaman Nabi Adam mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, tidak mau sujud kepada Adam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Syaitan yang berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya, ya, mengajaknya kepada neraka. Maka ketahuilah bahwasannya ketika jiwa kita tidak cenderung untuk kemudian melaksanakan apa yang ada dituliskan dalam kitab ini, sesungguhnya jiwa kita itu bangkit untuk mentaati syaitan yang terkutuk, yang berupaya yudallika bihabli ghururi, dengan setiap tipu dayanya itu berupaya untuk memperdaya kita, menjerat kita dengan segala tipu dayanya. Fayastadrijaka bimakidatihi ila ghamratil halak wa qasduhu ayyurawwija 'alaika asy-syarra fi ma'ridil khair hatta yulhiqaka bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Nah, ini yang perlu kita sangat hati-hati sekali, karena syaitan, ya, bayangkan saja, ya, iblis laknatullah alaih, ya, yang Allah Subhanahu wa taala kekalkan hingga hari kiamat nanti, ya. Sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang sudah berapa ribu atau puluhan ribu tahun, ya. Dan iblis laknatullah alaihi ini sudah mempelajari manusia dan sudah tahu dengan karakter manusia. Dan yang kemudian dia turunkan kepada keturunan-keturunan yang juga usianya itu ribuan tahun. Ya, bayangkan bagaimana kemudian canggihnya dan hebatnya makar-makar iblis dalam menipu manusia. Ya. Iblis sangat berpengalaman dalam menipu manusia. Itu semuanya kita sudah tahu dan paham. Ya. Nah, kemudian al-muallif mengingatkan kita, ya, agar kita tidak terjerat dengan tipu daya yang dilakukan oleh syaitan. Nah, di antara tipu daya iblis dan syaitan dalam menyesatkan manusia adalah bagaimana kemudian syaitan ini membuat, ya, amalan-amalan yang sesungguhnya buruk, amalan-amalan yang sesungguhnya adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, amalan-amalan buruk itu kemudian ditazyin, ya, kemudian didandani, kemudian dibuat, ya, seolah-olah amal tersebut adalah merupakan sebuah amal kebaikan, ya, sehingga tanpa kita sadari, ya, tanpa kita kemudian memahaminya dengan baik bahwasanya itu adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita menganggapnya bahwa amalan tersebut adalah amalan kebaikan. Ya, bagaimana Al-Imam menggambarkan, ya, fayastadrijaka bimakidatihi ila ghamratil haq. Jadi syaitan itu dia sangat, ya, sabar dalam mengajak manusia menuju melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia istidraj, dia perlahan-lahan bimakidatihi, ya, dengan segala bentuk tipu daya dan makarnya, perlahan-lahan mengajak kita untuk ila ghamratil halak, ya, untuk memasukkan kita kepada lubang kehancuran, ya. Lubang kehancuran yaitu kemaksiatan kepada Allah, ya, dan juga tentunya neraka, ya. Karena tujuan akhir dari iblis menyesatkan manusia ini adalah membawa manusia sebanyak-banyaknya ke, ya, untuk membersamai mereka ke api neraka. Nah, bagaimana kemudian, ya, wa qasduhu ayyurawwija 'alaika syarra fi ma'radil khairi hatta yulhiqaka bil akhsarina amala. Ya, bagaimana kemudian iblis ini tujuannya adalah, ya, untuk membawa kita sedikit demi sedikit, ya, kepada kehancuran. Itu enggak langsung yuk kita maksiat, enggak seperti itu.
Ya, nggak secara terang-terangan, nggak secara frontal, tetapi iblis sedikit demi sedikit, ya, apa namanya, kalau misalnya kita 180 derajat gitu ya, 120 derajat lurus gitu, shiratal mustaqim. Nah, iblis ini membengkokkan mungkin 1,5 derajat saja gitu. Tetapi bayangkan kalau misalnya itu dia lakukan secara konsisten, ya. Bagaimana kemudian kita semakin jauh dari jalan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya adalah ayyurawija 'alaika syarr. Ya, bagaimana kemudian iblis ini mempromosikan, ya, membuat campaign-campaign, ya, tarwij, ya, mempromosikan asyar, keburukan, fi ma'ridil khair. Kayak bagaimana kemudian dia ini membuat seolah-olah sebuah keburukan itu tampaknya, covernya atau kelihatannya adalah sebuah perbuatan baik, ya. Ayyurawija 'alaika syarr fi ma'ridil khair. Ya, jadi tampak seolah-olah ini adalah sebuah kebaikan, padahal ini adalah sebuah keburukan. Hatta yulhiqaka bil akhsarina amala, sampai kita ini, ya, dengan segala makar iblis, ya, iblis membawa kita, ya, kepada atau menjadi golongan orang-orang al-akhsarina amala, ya, orang-orang yang apa namanya, yang merugi, ya, yang amalannya merugi. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, ya, yang sesungguhnya mereka itu telah tersesat, ya. Segala upaya dan daya mereka, segala amalan-amalan mereka di dunia ini, ya, mereka telah tersesat, ya. Mereka telah melakukan keburukan-keburukan, mereka telah sesat, tetapi mereka tidak merasa bahwasanya mereka tersesat. Ya, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ya. Bagaimana kemudian iblis menjadikan orang-orang yang sudah tersesat ini dengan segala tipu dayanya itu, mereka kemudian seolah-olah menganggap bahwasannya annahum yuhsinuna sun'ah, bahwasannya mereka telah melakukan sebuah kebaikan, bahwasannya segala upaya dan amalan yang mereka lakukan adalah amalan-amalan kebaikan. Nah, al-muallif kemudian mengingatkan kita agar kita jangan sampai jatuh ke dalam tipu daya tersebut. Karena tipu daya iblis ini sangat-sangat sangat-sangat kuat sekali. Kita senantiasa harus terus meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari segala bentuk tipu daya iblis ini. Dan kemudian ya, diantaranya adalah dengan membaca kitab ini, mudah-mudahan kita bisa kemudian tahu bagaimana tipu daya tersebut agar kita tidak terjerat dalam tipu daya iblis dan syaitan. Wa inda dzalika yatlu 'alaika asyaitanu fadlal ilmi wa darajal ulama'i wa ma warada fihi min al-akhbari wal athar. Wa yulhika an qawli sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Ya, di antara tipu daya iblis yang membuat seolah-olah sebuah keburukan itu menjadi sebuah kebaikan adalah, ya, senantiasa iblis ini membacakan, ya, membisiki kepada kita, yatlu 'alaika syaitanu fadlul ilmi wa darajatul ulama. Ya, senantiasa, ya, membisik-bisiki kita tentang keutamaan ilmu, tentang derajatnya ulama, ya. Dan begitu banyak sekali, ya, hadis-hadis, ya, yang mengatakan tentang derajat ulama dan keutamaan ilmu dan sebagainya. Wa yulhika an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan memalingkan kita dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Ya, barang siapa yang bertambah ilmu wa lam yazdad hudan, tetapi tidak bertambah hidayah, lam yazdad minallahi illa bu'dan, maka tidak bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bagaimana iblis? Ya, coba bagaimana luar biasanya iblis, ya. Kita lihat misalnya menuntut ilmu. Ya, fadlal ilmi. Keutamaan orang menuntut ilmu itu banyak sekali disebutkan dalam hadis-hadis. Ya, sehingga, ya, orang-orang atau manusia
berusaha dipengaruhi oleh iblis agar selalu senantiasa berlomba-lomba untuk mendapatkan ilmu sehingga mendapatkan derajat, ya, sehingga tinggi derajatnya, ya, berupaya untuk mendapatkan sebanyak-banyak ilmunya karena fadilahnya begitu banyak. Tetapi ya, kemudian memalingkan kita dari hadis Nabi Muhammad SAW yang berkata, barang siapa yang ilmunya bertambah tetapi hidayahnya tidak bertambah, maka dia tidak bertambah kecuali semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, jangan sampai kita kemudian menuntut ilmu itu ingin dikatakan sebagai alim, ingin mendapatkan derajatnya ulama dan sebagainya, ya. Tetapi al-muallif mengingatkan kepada kita bahwasannya, ya, semakin ilmu kita bertambah, maka semakin juga hudan atau hidayah kita bertambah dan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah ilmu kita, semakin bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, inna asyaddan nasi 'adaban yaumal qiyamah alimun lan yanfa'hu Allahu bi'ilmihi. Bahwasanya sepedih-pedih azab pada hari kiamat nanti ialah alimun, seorang yang berilmu, lan yanfa'hu Allahu bi'ilmihi, yang tidak bermanfaat bagi dirinya ilmunya tersebut, ya. Jadi orang-orang yang menuntut ilmu tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan manfaat baginya ilmu tersebut. Artinya ilmunya hanya menjadi ilmu saja, tidak bermanfaat untuk dirinya, tidak bermanfaat juga untuk orang lain. Wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, marartu lailatan usriya bi ila as-sama'i bi aqwamin tuqarradu shifahuhum bi maqaridin minan nar. Faqultu man antum? Qalu kunna na'muru bil khairi wa la na'tihi wa nanha 'anil syarri wa na'tihi. Ya, dan di antaranya juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ancaman orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Ya. Ketika Nabi Muhammad SAW diisrakan ke langit, maka beliau berjumpa dengan orang-orang yang dijalkan ke mulutnya itu api. Kemudian Rasulullah SAW pun bertanya, man antum? Siapa engkau? Siapa kalian? Faqalu, kemudian mereka pun berkata, kunna na'muru bil khairi wa la na'tihi. Sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang senantiasa mengajak kepada kebaikan tetapi kami tidak mengamalkannya. Wa nanha 'anil syarri wa na'tihi. Dan kami orang-orang yang senantiasa bernahi mungkar, yang senantiasa melarang kepada keburukan tetapi kami melakukannya. Fa iyyaka ya miskinu an tud'ina litazwirihi wa tatadalla bihabli qururih. Maka iyyaka wa iyyaka, maka hati-hatilah ya miskin, kita ini orang-orang yang miskin, an tud'ina litazwirihi, ya, jangan sampai kita ini jatuh dalam tipu daya syaitan dan kita juga tersangkut bihabli qururih, dengan tali dari tipu daya syaitan tersebut. Fawailun lil jahili haitsu lam yata'allam marratan wahidah. Maka celakalah bagi orang-orang yang tidak berilmu, ya, yang jahil, karena dia tidak berusaha untuk belajar, tidak berusaha untuk mencari ilmu satu kali. Ya, celakanya satu kali bagi orang-orang yang jahil yang tidak berupaya untuk menuntut ilmu. Wa wailun lil alimi haitsu lam ya'mal bi ilmihi alfa marrah. Dan celakalah bagi orang-orang yang berilmu, memiliki ilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya 1000 kali. Wa alam rahimakallah anna an-nasa fi talabil ilmi ala thalathati ahwal. Dan ini insyaallah kita Ustaz Deris, kita sampai jam berapa ini?
kira-kira? Hah? 16.20. Oh, taib. Masih lanjut ya, insyaallah. Taib, lanjut. Wa'lam rahimakallah anna an-nasa fi talabil ilmi ala thalathi ahwalin. Dan ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian semuanya, bahwasannya manusia dalam menuntut ilmu itu ada 3 kondisi. Kondisi yang pertama, rajulun talabal ilmi liyaddakhirahu zadan ilal ma'ad wa lam yaqsid bihi illa wajha Allah ta'ala wad darul akhirah fahadha minal faizin. Kondisi pertama adalah seorang laki-laki, seseorang talabal ilma liyaddakhirahu zadan ilal ma'ad. Seseorang yang berupaya menuntut ilmu agar menjadikan ilmu tersebut bekal untuk hari akhirat nanti. Walam yaqsid bihi, dan dia tidak memiliki motivasi kecuali illa wajhallahi ta'ala wad darul akhirah. Ya, tidak memiliki motivasi lain kecuali karena Allah Subhanahu wa taala dan juga karena hari akhirat. Jadi dia betul-betul menuntut ilmu ini ya, menjadikan apa yang dia tuntut, apa yang dia cari, ilmu ini sebagai bekal di akhirat nanti ketika kita menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Fahadha minal faizin, ya. Kondisi pertama, orang-orang yang pertama yang menuntut ilmu ini adalah minal faizin. Ini tergolong sebagai orang-orang yang beruntung. Ya, orang-orang yang beruntung karena motivasinya dan niatnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Dan ini adalah orang-orang yang betul-betul beruntung. Kemudian kondisi yang kedua, wa rajulun talabahu liyasta'ina bihi ala hayatihi al-ajilah wa yanala bihi al-izzah wal jah wal mal wa huwa alimun bidzalik mustash'irun fi qalbihi rakakata halihi wa khissata maqsadih fahadha minal mukhatirin. Kondisi kedua adalah orang-orang yang menuntut ilmu liyasta'ina bihi ala hayatil ajilah. Dia menjadikan ilmu itu ya untuk memfasilitasinya dalam mendapatkan kehidupan dunia ini, ya. Jadi dia menuntut ilmu agar mendapatkan harta, menuntut ilmu agar mendapatkan pengakuan dari masyarakat, mendapatkan title, mendapatkan gelar, ya. Jadi motivasinya yang menuntut ilmu itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk mendapatkan ala hayatihil ajilah, ya. Dia dengan ilmu tersebut dia berupaya agar mendapatkan kehidupan yang layak di kehidupan dunianya ini. Wa yanala bihil izza wal jaha wal mal, dan kemudian dengan ilmu yang dia cari itu, dengan ilmu yang dia pelajari itu, dia kemudian mendapatkan al-izzah, kemuliaan, ya, misalnya menjadi seorang yang bertitle S1, S2, S3 dan sebagainya, mendapatkan kemuliaan, wal jah, dan kebanggaan, wal mal, dan harta, ya. Jadi kemuliaan, kebanggaan, dan harta. Wa huwa alimun bidzalik, ya. Dan orang tersebut alimun bidzalik, tahu tentang kondisi ini, ya, tahu bahwasanya dia ini menuntut ilmu karena untuk mendapatkan itu, dan dia tahu bahwasanya itu adalah perbuatan yang salah yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mustash'irun fi qalbihi rakakata halihi wa khissata maqsadih. Dia merasakan bahwasanya dalam dirinya itu, ya, dia sadar bahwasanya dirinya ini motivasinya itu salah. Motivasinya itu tidak benar. Ya. Jadi orang yang kedua ini niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, niatnya adalah karena dunia. Tetapi dia sadar dan dia paham akan kondisinya. Ya, tetapi itu pilihannya. Fahada minal mukhatirin. Ya, dan ini adalah orang-orang yang dalam kondisi yang berbahaya sebenarnya, ya, berbahaya. Bisa jadi bahayanya itu bahayanya laten, artinya bahayanya memang bahaya nyata. Dalam kondisi ini dia kemudian meninggal, ya, itu sangat berbahaya.
Tetapi bisa jadi dia masih ada kemungkinan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan orang yang kedua ini adalah fahadha minal mukhatirin. Ya, ini adalah orang-orang yang sangat berbahaya. Fa in ajaluhu qabla taubah khifa alaihi su'ul khatimah wa baqiya amruhu fi khatril masyiah. Ya. Nah, kemudian orang-orang yang seperti ini ketika ternyata ajalnya itu datang, ya, ketika ajalnya itu datang lebih cepat misalnya. Ketika ajalnya memang datang sebelum dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, khifa alaihi su'ul khatimah, ditakutkan ya dia itu mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kemudian wabaki amruhu fi khatril masyiah. Kemudian ini tergantung dari iradah dan masyiah Allah Subhanahu wa taala, apakah akan diazab atau tidak. Itu tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in wuffiqa lit-taubati qabla hululil ajal. Kemudian jika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, memberikan taufik kepadanya untuk bertaubat sebelum datangnya ajal, wa adhafa ilal ilmi al-amal, dan kemudian menambahkan dari ilmunya itu kemudian dia mengamalkannya, wa tadaraka ma farata minhu minal khalali yaltahaqa bihil faizin fa inna taiba minadz-dzambi kaman la dzambalah. Ya, kemudian dia juga bisa mengejar ketertinggalannya, mengisi dengan ilmunya dengan amal-amal, maka dia bisa mengejar orang-orang, ya, dia bisa masuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung tadi, yaitu golongan orang-orang yang pertama. Karena kenapa? Karena sesungguhnya fa inna taiba minadz-dzambi kaman la dzambalah. Sesungguhnya orang-orang yang bertaubat dari dosa itu adalah seperti orang-orang yang tidak memiliki dosa. Ya, artinya dosa itu sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika memang taubatnya betul-betul taubatan nasuha, betul-betul taubat karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang bertaubat itu kaman la dzambalah, seperti dianggap seperti orang-orang yang tidak memiliki kesalahan. Nah, yang ketiga yang sangat berbahaya sekali, ya, ini yang perlu dengan sekuat tenaga untuk kita hindari, yaitu warajulun tsalitsun istahwadha alaihi syaitan wattakhadha ilmahu dhari'atan ila at-takathuri bil mali wat-tafakhuri bil jah wat-ta'azzuzi bi kathratil asba'. Yadkhulu bi'ilmihi kulla madkhalin raja'a an yaqdiya minad dunya wa tarah wa huwa ma'a dhalika yudmiru fi nafsihi annahu 'inda Allahi bimakanin litisamihi bisimatil ulama'. litisamihi bisimatil ulama'i wa tarassumihi birusumihim fi ziyyil wal mantiq ma takalubihi 'ala dunya zahiran wa batinan fahadha minal halikin wa minal hamqal maghrurin. Yang ketiga adalah istahwadha alaihi syaitan, orang yang sudah dikuasai oleh syaitan sehingga melupakan Allah Subhanahu wa taala. Istahwadha alaihi syaitanu fa ansahullah, ya, orang yang sudah dikuasai oleh syaitan. Fattakhadha ilmahu dhari'atan ila takatsuri, yang dia menjadikan ilmunya itu, ya, fasilitas dia untuk at-takatsuri bil mal, untuk mencari harta sebanyak-banyaknya, wa tafakhuri bil jah, untuk dia berbangga, semakin berbangga diri, wa ta'azzuzi bi kathratil atba', dan merasa mulia dengan memiliki banyak pengikutnya, ya. Jadi sungguh berbahaya orang-orang yang sudah dikuasai oleh syaitan ini. Ya, jadi dia menjual ilmu yang sudah dia pelajari, ya, menggunakan segala ilmu yang sudah dipelajarinya itu untuk apa? Ya, untuk mencari harta sebanyak-banyaknya, untuk mencari pengikut sebanyak-banyaknya, untuk berbangga-bangga diri, ya. Yadkhulu bi'ilmihi kulla madkhalin raja'a yaqdiya minad dunya wa, ya, jadi dia menggunakan ilmunya itu dengan segala cara untuk bisa, ya, mendapatkan dunia sebanyak-banyaknya.
wa huwa ma'a dzalika yudmiru fi nafsihi annahu 'indallahi bimakan. Ya, dia merasa menyembunyikan dalam jiwanya itu bahwasanya dia punya makan, punya posisi di samping Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan kemudian dia menampilkan litisamihi bisimatil ulama. Dia menampilkan seolah-olah ya dengan tampilan ulama. Ya, ya kan kalau zaman sekarang ini kan kita bisa misalnya melihat gitu ya. Ya, ada beberapa yang memang dia yattasimu bisimatil ulama. Ya, dia itu berpenampilan seperti penampilannya ulama. Ya, ya jadi misalnya memakai pakaian-pakaian yang memang biasa dipakai ulama. Wa tarassumihi birusumihim fi ziyyi wal mantiq. Ya, dan kemudian juga ya menampilkan juga ya seragamnya, pakaiannya, gaya berbicaranya dan sebagainya adalah seolah-olah ya dia adalah seorang ulama. Ma takalu bihi ala dunya zahiran wa batin. Padahal di dalam hatinya, di dalam dirinya itu dia itu isinya adalah dunia, baik zahiran wa batinan, di luar maupun di dalam. Fa hadza minal halikin wa minal hamqal maqrurin. Maka golongan yang ketiga ini adalah golongan orang-orang yang halikin, orang-orang yang celaka, yang betul-betul celaka, wa minal hamqal maqrurin, dan di antara orang-orang yang bodoh yang tertipu. Idzir raja'u munqati'un ala taubatih. Ya, karena kenapa? Karena orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang menganggap tadi ya orang-orang yang sudah kena tipu daya syaitan dan menganggap bahwasanya segala perbuatan buruknya adalah perbuatan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, padahal itu adalah perbuatan buruk. Ya. Dan idzir raja'u munqati'un an taubatih. Jadi harapan untuk orang seperti ini bisa bertaubat itu sangat kecil sekali. Ya, bahkan terputus dari kita tidak bisa berharap untuk orang-orang yang seperti ini kemudian bertaubat. Li zannihi annahu minal muhsinin. Karena dia menganggap bahwasanya dirinya adalah orang-orang yang baik, ya minal muhsinin. Wa huwa ghafilun an qaulillahi tabaraka wa ta'ala. Ya, dan dia alfa, ya. Dia lupa dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, mengapa engkau mengatakan apa-apa yang engkau tidak kerjakan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kebencian di sisi Allah Subhanahu wa taala engkau mengatakan apa-apa yang tidak engkau kerjakan. Wa huwa mimman qala fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana min ghairi dajjali akhwafu alaikum minad dajjali. Faqila man hum ya Rasulullah? Qala ulama'us su'. Dan mereka ini adalah orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, ya, aku min ghairi dajjal, selain dajjal ada hal yang lebih aku takuti daripada dajjal. Maka kemudian sahabat pun bertanya, man hum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, ulama usu, ulama-ulama yang buruk. Kemudian wa hadza li anna ad-dajjal ghayatuhu al-idlal. Karena dajjal tujuannya sudah jelas, yaitu menyesatkan manusia. Wa mithla hadzal alimi in sarafa an-nas 'anid dunya bilisanihi wa maqalihi fa huwa da'in lahum ilaihim bi'amalihi wa ahwalihi. Wa lisanul hali antaqu min lisanil maqal. Watiba'un nasi ilal musa'adati fil a'mali amyalu minha ilal mutaba'ati fil aqwal. Karena orang ulama yang seperti ini, ulama usu, ya, tujuan kalau misalnya dajjal tadi tujuannya adalah menyesatkan manusia, tetapi alim atau ulama seperti ini, ya, sekalipun mereka mengajak manusia untuk berpaling dari dunia dengan lisannya, dengan perkataannya, tetapi sesungguhnya dia mengajak mereka untuk untuk kemudian kalau tadi berpaling dari dunia, kemudian mengajak mereka dengan perbuatannya untuk menuju kepada dunia dengan kondisinya dan dengan perbuatannya.
Walisanul hali antaqu min lisanil maqal. Dan bahwasanya perbuatan itu lebih dahsyat, lebih berpengaruh dibandingkan perkataan. Ya, dan bahwasanya tabiat manusia untuk melihat perbuatan itu lebih mereka akan lebih mengikuti perbuatan dibandingkan mereka mengikuti perkataan. Fama afsadahu hadzal ghururi bi'amalihi aktsar mimma aslahahu biaqwalihi idz la yastajri'ul jahilu 'ala ar-raghbati fid dunya illa bistijra'il ulama faqad sara 'ilmuhu sababan li jara'ati ibadillahi 'ala ma'asih. Ya, kemudian bahwasanya apa yang dirusak oleh orang-orang seperti ini dengan perbuatan mereka ini lebih banyak dibandingkan apa yang mereka perbaiki dengan perkataan mereka. Ya, karena seorang bodoh tidak akan terjatuh, ya. Seorang yang bodoh tidak akan kemudian mencintai dunia, ya, kecuali dengan, ya, jika dicontohkan oleh para ulama. Ya, faqad sara ilmuhu sababan li jara'ati ibadillahi ala ma'asih. Ya, kemudian ilmunya itu menjadi sebab dia, ya, karena orang-orang menganggap dia adalah seorang ulama, sehingga orang-orang jahil itu kemudian menjadikan ini hujah bagi mereka bahwasanya ulama itu juga mereka kemudian juga melakukan ABC dan duniawi, walaupun secara perkataan mereka tidak menyuruh untuk berpaling dari dunia. Kemudian maka ilmunya itu menjadi sabab, menjadi penyebab, ya, kemaksiatan para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan kemudian bermanfaat, tetapi ilmunya itu menjadi kemudian menjadi penyebab orang untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian jiwanya, ya, yang bodoh itu kemudian menjadikannya untuk senantiasa mengharap dunia dan mengajaknya, ya, ayyamunna 'alallahi bi'ilmi wa tukhayyul ilai nafsu al-ammaratu annahu khairun min katsirin min ibadihi. Ya, bahwasanya dia juga menghayal dalam jiwanya yang dipenuhi dengan keburukan itu bahwasanya dia lebih baik dibandingkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Faqul ayyuhat talibu minal fariqil awwali wahdar an takuna minal fariqits tsani. Maka jadilah para penuntut ilmu untuk seperti golongan orang-orang yang pertama, yaitu yang niatnya dan motivasinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan ilmu itu sebagai bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Wahdar an takuna minal fariqits tsani, dan hati-hatilah untuk menjadi golongan yang kedua. Fakam min musawwifin ajalahul ajal qabla taubati fakhasran. Begitu banyak orang yang didahului oleh ajalnya sebelum bertaubat dan dia menjadi orang-orang yang merugi. Wa iyyaka tsumma iyyaka an takuna minal fariqits tsalits. Dan berhati-hatilah agar tidak menjadi golongan yang ketiga. Fatahliku halakan la yurja ma'ahu falahuka wa la yantusru salahuka, ya. Kemudian orang-orang yang ketiga ini adalah betul-betul hancur sekali dan tidak bisa diharapkan lagi untuk bisa kembali, tidak bisa diharapkan untuk menjadi orang-orang yang kembali dan menjadi orang-orang pemenang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam anna bidayataha dhahiratut taqwa wa nihayataha batinut taqwa fala aqibata illa taqwa wala huda illal muttaqin. Ketahuilah bahwasanya permulaan hidayah ini adalah takwa dan akhirnya adalah dalamnya takwa. Fala aqibata illa taqwa. Tidak ada akibat kecuali bagi orang-orang yang bertakwa, dan tidak ada hidayah illa lil muttaqin, kecuali bagi orang-orang yang bertakwa. Wa taqwa ibaratun an imtithali awamirillahi ta'ala wa jitinabi nawahihi. Dan takwa ini adalah sebuah ibarat yang maknanya adalah melaksanakan imtithali awamirillah, melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, wajtinabi nawahihi, dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Fahuma qismani
wa ana ushiru 'alaika bijumalin mukhtasaratin min zahiri ilmi taqwa fil qismaini jami'an. Dan takwa ini ada dua bagian, dan saya akan menunjukkan kepada kalian bijumalin mukhtasarin dengan kalimat-kalimat yang singkat min zahiri ilmi taqwa fil qismaini jami'an, ya, dari ilmu takwa ini dalam dua bagian, ya, yaitu al qismul awal fi at-ta'at, ya. Nah, insyaallah begitu khutbatul kitab dari kitab Bidayatul Hidayah ini, dan insyaallah kita akan masuk pada pertemuan berikutnya, mudah-mudahan ya, dalam buku ini ada dua bab, yaitu bab tentang takwa, dan yang kedua adalah al-qaul fi ijtinabil ma'asi. Yang kedua adalah tentang menjauhi segala bentuk maksiat. Dan mudah-mudahan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke dalam bab yang pertama, yaitu tentang at-ta'at. Baik, insyaallah sekian. Jika ada pertanyaan, mungkin kita masih punya waktu 7 menit. Silakan. Gimana, Ustaz? Ya. Afan, tadi nggak kedengeran. Oh iya. Maaf. Ya, Ini kedengaran nggak? ya, udah. Tadi nggak pakai headset. Oke, bacakan Ustaz ya, apa contoh dari ulama su Ustaz? Oh, taib. Oke. Taib. Tadi sudah disebutkan ya, kalau misalnya dalam khutbatul kitab tadi disebutkan contohnya adalah ya mereka yang memang menggunakan ilmunya itu untuk mendapatkan dunia. Kita tidak bisa menyebut siapa, kita tidak bisa menyebut ya. Tetapi ciri-cirinya ya kita takut bahwasannya jangan-jangan itu mungkin kita juga gitu ya. Kita nggak bisa menyebutkan si ulama A atau si ulama B. Yang jelas di antara ciri-cirinya adalah yang disebutkan dalam kitab ini adalah syaitan telah menguasai dirinya dan menganggap bahwasannya ilmu yang digunakan, ya dia kan adalah seorang alim, seorang yang memiliki ilmu. Tetapi ilmu yang dia miliki ini tidak membuat dia kemudian semakin tidak membuat ilmunya itu sebagai bekal untuk akhiratnya, ya. Tetapi dia menjadikan ilmunya itu untuk membuat dia mendapatkan dunia sebanyak-banyaknya. Misalnya ya contohnya misalnya agar dia digelari sebagai seorang alim, kemudian dia memiliki followers atau pengikut atau jamaah yang banyak. Dari jamaah itu kemudian dia mendapatkan banyak akses finansial misalnya gitu ya. Kemudian dari situ dia kemudian mendapatkan kebanggaan ya, dia mendirikan 1, 2, 3 hal ya. Ini yang membedakan adalah motivasinya atau niatan dalam dirinya. Mungkin secara zahir kita tidak bisa menilai manusia ya, tetapi kita bisa menilai diri kita sendiri karena kita tahu niatan dan motivasi kita. Ya, mudah-mudahan kita semuanya tidak termasuk dalam golongan yang ketiga ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan kedua dan ketiga Ustaz. Ya. Ya, keduanya itu gimana cara menghilangkan motivasi yang tadi disebutkan, bahwa sekarang kan lagi banyak media sosial katanya. Nah, gimana kita menghilangkan bahwa kita tuh niatnya pamer, niatnya karena ingin mencari popularitas dan lainnya. Nah, cara-cara
caranya gimana? Silakan Ustaz. Ya, cara-caranya ya diantaranya adalah memang senantiasa membaca kitab Tazkiyatun Nafs seperti ini ya. Ya, jadi diantaranya adalah senantiasa memperbaiki niat kita ya. Mungkin diantaranya adalah sering-sering kita mengevaluasi lagi dari waktu ke waktu gitu ya. Bagaimana sih niatan kita ini, apakah sudah betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala atau memang masih ya. Di antaranya juga membaca buku-buku kitab Tazkiyatun Nafs ya, misalnya seperti kitab Bidayatul Hidayah ini memang salah satu di antara diksi-diksi dari kitab Bidayatul Hidayah ini diksi-diksi yang cukup tajam ya, yang itu kemudian membuat kita semakin tersadar lagi gitu. Memang namanya tajdidun niyah itu dari waktu-waktu itu perlu gitu ya, karena senantiasa bisikan-bisikan syaitan itu luar biasa ya, sampai kita tuh nggak terasa karena secara halus tiba-tiba oh iya ya, kita sudah mulai melenceng gitu ya. Maka kemudian dari waktu ke waktu juga kita perlu memperbaiki niat kita untuk memperbaiki motivasi kita. Yuk kembali lagi kepada Allah. Maka kenapa terkadang di situ disebutkan orang-orang yang kedua itu masih ada kesempatan untuk bertaubat gitu loh. Karena terkadang ya karena memang jeratan-jeratan dari syaitan itu sendiri itu membawa kita nggak sadar ya kepada golongan yang kedua gitu. Kemudian tapi tetap insya Allah kalau golongan kedua itu kita masih ada kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih terbuka. Tapi juga jangan sampai kita terlalu enak, terlalu asyik di golongan kedua itu ya, kemudian karena kita nggak tahu ajal kita ya, karena golongan kedua itu masih ada kesempatan untuk bertaubat. Nah, kita kemudian memperbaiki lagi motivasi kita, kemudian kita bisa jadi golongan yang pertama lagi ya. Seperti itu memang manusia ya harus senantiasa terus diingatkan, karena an-nasu nasi gitu ya. Jadi seorang manusia itu ya selalu lupa gitu ya, selalu lupa. Maka harus diingatkan dari waktu-waktu, diantaranya adalah dengan tazkiyatun nafs ini, dengan banyak membaca kitab, dengan thalabul ilmi li ajlil hidayah, karena dengan menuntut ilmu untuk mendapatkan hidayah ini ya diantaranya adalah seperti itu. Artinya kita perlu dari waktu-waktu untuk memperbaiki motivasi kita. Wallahu a'lam bishawab.